Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Melia dari kelas 11 IPS 3. Saya ingin membahas tentang PSBB yang diterapkan di Indonesia. PSBB atau kepanjangan dari pembatasan sosial berskala besar adalah istilah kekarantinaan kesehatan di Indonesia yang didefinisikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang terduga terinfeksi penyakit atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit. Tujuan dari PSBB yaitu untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit yang terjadi di suatu wilayah. Dasar hukum penerapan PSBB yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan peraturan kesehatan pada nomor 9 tahun 2020 sebagai pedoman untuk menjalankan PSBB. Bukti atau jalannya PSBB adalah dengan peliburan sekolah dan beberapa tempat untuk bekerja. Lalu juga pembatasan kegiatan tentang keagamaan. Ada juga pembatasan kegiatan atau di tempat fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, dan pembatasan moda transportasi. Pelanggar PSBB dapat dikenakan hukuman berupa pidana penjara maksimal 1 tahun dan denda 100 juta. Hal ini sesuai dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Walaupun demikian, beberapa pihak menganggap hukuman ini berlebihan. Salah satu penerapan PSBB adalah di kota DKI Jakarta. Salah satu aturan PSBB di DKI Jakarta adalah tidak boleh berkerumunan di atas 5 orang. Dan Gubernur Ibu Kota yaitu Anies menegaskan jika ditemukan warga yang melanggar aturan tersebut, maka Polda Metro Jaya dan TNI memastikan akan melakukan penegakan hukum sesuai aturan yang akan diberlakukan mulai Jumat pada 10 April saat itu. PSBB yang dilakukan pada saat ini adalah untuk mencegah penyebaran satu virus corona. Karena virus itu dengan gampangnya menyebar pada suatu kerumunan atau terdapat banyak orang. Dan untuk mengatasi itu, pemerintah akhirnya menerapkan PSBB di beberapa kota yang ada di Indonesia. Tapi masih banyak masyarakat yang menyetujui dan tidak menyetujui dengan adanya PSBB ini. Karena ada beberapa masyarakat yang harus bekerja dengan keluar dari rumah atau memang berada dalam kerumunan. Ada perbedaan peraturan PSBB antar daerah. Yang pertama adalah kota DKI Jakarta. DKI Jakarta menerapkan sanksi hukuman pidana 1 tahun penjara dan denda 100 juta untuk yang melanggar aturan PSBB. Lalu yang kedua ada di kota Bandung, yaitu teguran lisan, peringatan catatan, dan penahanan kartu identitas. Lalu yang ketiga ada di kota Surabaya. Sanksinya berupa masih belajar dari pola yang lain. Lalu yang keempat ada PSBB di kota Tangerang. Teguran yang sanksinya adalah teguran lisan, peringatan tertulis, menyita paksa sementara terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran. Lalu yang kelima ada aturan PSBB di Makassar, yaitu sanksinya hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan termasuk sanksi administrasi dan pidana. Penerapan PSBB di DKI Jakarta pada awalnya memang masih banyak yang melanggar. Tapi dengan selanjutannya mulai banyak pengendara motor atau mobil yang mengikuti aturan dengan menggunakan masker, dan untuk motor hanya boleh dinaiki oleh 2 orang tapi dengan alamat KTP yang sama, dan untuk mobil hanya boleh 3 orang. Banyak pelanggar yang lebih ke tidak menggunakan masker karena mereka mengatakan jika masker sangat susah untuk didapatkan dan dengan harga mahal.
Lalu setelah menghukum, pemerintah akan memberikan masker gratis untuk pengendara yang tidak menggunakan masker. Itulah yang saya tahu tentang kegiatan PSBB. Sekian dari saya, Siska Amelia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.